Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Man utai sapane wong iku intaqada batal apa wudu'uhu wudu'e man haruma maka haram alaihi ngatasi man apa arba'atu asya'a patang perkara. As-sholatu siji salat, wa tawafu lan loro tawaf, wa massul mushafi lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasi wong junub apa sittatu asya'a 6 perkara. As-sholatu siji salat, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubsu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyaratu asya'a 10 perkara. As-sholatu siji salat, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubsu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, was saumu lan puasa, wat tolaku lan cerai, wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid. In khafat lamun wedi sapa wadon talwithahu ing ngotori masjid, wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan sesuatu bainas surrati kang antarane udel warukbati lan dengkul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menjelaskan sesuatu yang diharamkan bagi mereka yang tidak punya wudhu. Sebagaimana dijelaskan awal bahwa hadas itu ada dua, hadas kecil cara menghilangkannya adalah dengan wudhu, hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi. Orang yang batal wudhunya atau orang yang punya hadas kecil itu diharamkan 4 hal. 1 haram sholat, 2 haram tawaf, 3 haram menyentuh mushaf. Mushaf itu apapun yang ditulisi lafaz Al-Quran untuk kepentingan baca, untuk dibaca. Misalnya kertas atau papan tulis dan sebagainya. Kalau menulisnya untuk tujuan menderas atau membacanya deres, maka itu kategori mushaf. Tidak punya wudhu itu haram menyentuhnya. Wa hamluhu dan haram juga membawa mushaf. Wa yahrumu alal junubi sittatu asya. Sementara bagi orang yang punya junub, punya hadas besar, junub yang haramnya 4. Pertama sholat, kedua tawaf, ketiga menyentuh mushaf, keempat membawa mushaf itu haram. Ditambah wal lubsu fil masjid. Orang sedang punya junub itu haram diam di masjid, kecuali misalnya sedang dalam perjalanan dan kalau tidur di tempat lain bahaya. Kalau zaman dulu itu kan tempat paling aman itu masjid. Di perjalanan dimanapun ya kalau nemu masjid tidur di masjid itu keaman. Berbeda sekarang, tempat yang paling susah untuk santai itu masjid. Dulu itu masjid fungsinya bagus ya, orang jalan jauh mau tidur di masjid, tidak harus cari penginapan dan sebagainya. Sekarang ini masjid menjadi, saya sedikit kurang cocok dengan pengelolaan masjid sekarang ini, jujur saja. Sekedar wirid diperlama saja sudah digebrak-gebrak sama penjaga masjidnya, karena penjaga masjidnya buru-buru mau pulang. Orang sekedar numpang kencing saja digelendengi kalau bahasa Cirebon. Mene-mene pada andon nguyu bae. Masjid itu mestinya menjadi tempat paling nyaman bagi umat Islam untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya ya. Dari mulai berdoa, dari mulai lari dari kepenatan sampai kemudian hal-hal kecil misalnya sekedar untuk istirahat, sekedar untuk buang air kecil itu masjid itu mestinya welcome terhadap seperti itu kalau menurut saya. Bukan menjadi tempat angker bagi orang Islam yang sehingga kemudian ya tidak respect lagi dengan masjid kan. Iku aja ning kanan ning masjid beliren sisan sholat lah ya paling ditutup, paling kayak digelendengi, dilarang mandi, dilarang ini ya.
Kenapa hal itu terjadi? Karena masjid sudah bergeser fungsinya, ada unsur komersilnya di sana. Uang kotak masjid itu penyebab utamanya. Orang jadi yang masuk masjid itu dicurigai bakal jadi maling. Karena apa? Karena di sana ada kotak amal yang berpotensi dicolong. Maka kalau dalam kitab Takrib kitab Safina ini, Syekh Nawawi Al-Bantani jelas makruh kita bersedekah di dalam masjid itu. Karena itu tadi, kemudian fungsi masjid berubah dan orientasi menjaga nilai komersilnya justru jauh lebih tinggi. Jam 9 masjid sudah dikunci, nggak boleh ada yang masuk, ya kan, dibuka nanti pas subuh. Kenapa? Ya karena di sana ada uang, dipasangi CCTV dan sebagainya kan. Orientasi masjid menjadi rumah nyaman bagi umat Islam itu sudah hilang gara-gara itu. Saya termasuk yang tidak respect dengan pola pengelolaan semacam itu. Saya lebih sepakat ketika masjid itu menjadi rumah pilihan. Dulu zaman Rasulullah itu masjid itu menjadi tempat tidurnya mereka yang tidak punya rumah. Ada para sahabat Nabi dijuluki Ashabus Suffah, orang yang tukang nongkrong di emperan masjid. Kenapa ya? Karena tidak punya pekerjaan, tidak punya apa, jadi masjid menjadi tempat pelarian. Nah di sana kemudian Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran agamanya. Kalau sekarang kan tidak, masjid itu menjadi tempat yang ya sarser karo kantor lah, angker. Orang junub itu tidak boleh diam di masjid kecuali dalam rangka menjaga harta. Misalnya sedang dalam bepergian, bawa perbekalan, takut dicolong, milih tidurnya di masjid. Karena apa? Karena dulu masjid memang menjadi tempat paling aman. Nah, wa yahrumu wa qiraatul Quran. Kemudian orang sedang haid itu sedang junub itu haram membaca Al-Qur'an. Selanjutnya wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Adapun wanita yang sedang haid yang diharamkan 10. Pertama salat, kedua tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah dengan cara yang sudah ditentukannya. Wa masul mushaf, menyentuh mushaf Al-Qur'an yang ditulis dalam lembaran atau apapun. Wa hamluhu, dan membawa mushaf itu haram. Wal lubsu fil masjid, diam di dalam masjid juga haram. Wa qiraatul Qur'ani, kemudian membaca Quran juga haram. Wah ya sayang dong, masih banyak zikir lain yang bisa dibaca selain Quran, sholawatan, zikiran yang lain itu boleh. Wasaumu, dan puasa, wanita sedang haid itu haram puasa. Wattolaku, dan haram dicerai atau cerai itu haram bagi wanita yang sedang puasa. Nanti di kitab-kitab yang lain dijelaskan alasannya, kemudian mana-mana yang tidak haram walaupun sedang haid. Jadi kalau sedang haid itu diantara satu alasannya karena memperlama masa iddah, maka haram, jangan memperlama orang dalam masa ketidakpastian. Wal mururu fil masjid, atau liwat di masjid. Jadi begini, perbedaan diam di masjid dengan lewat di masjid dalam konteks fikih itu, kalau masuk dari satu pintu, keluar dari pintu lain tanpa berhenti, itu kategorinya lewat. Bagi orang junub boleh, bagi orang haid kalau yakin tidak mengotori masjid boleh, kalau khawatir mengotori masjid tidak boleh. Tapi kalau masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang sama walaupun tidak duduk, itu sudah masuk kategori diam di dalam masjid, itu haram. Ini dalam konteks fikih yang kita baca kali ini. Wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Wanita yang sedang haid itu dilarang melakukan hubungan suami istri. Intinya seperti itu. Sedang diharamkan melakukan hubungan suami istri. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.